Baik, kita mulai seperti biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk pada pekan ke-34 dan ini adalah pekan terakhir dari cerita mengenai yang namanya em, Bayyinatul Kalam. Dan Bayyinatul Kalam ini cukup menarik karena inilah sebagai pelengkap dari kalimat kita. Walaupun sudah berupa kalimat tam atau jumlah mufidah, tetapi ketika kita membaca tidak akan lengkap dan tidak akan clear apabila kita tidak mengenali kalimat pelengkapnya. Nah, gitu. Jadi memang ini bukan hal, walaupun judulnya pelengkap, bukan tambahan, tapi ini justru adalah bab-bab utama karena ketahuan kalimat kita ini lari ke siapa, diterangkan macam apa, itu semuanya dari kalimat tambahan yang disebut sebagai kalimat kata-kata keterangan yang disebut Bainatul Kalam ini. Pekan-pekan lalu kita sudah bahas tentang Bainatul Kalam ini dan kita lihat di sini bahwa mulai dari penjelasan jenis-jenis Bainatul Kalam. Ini mulai dilihat di sini dari fungsi Bainatul Kalam. Misalnya, saya ulangi terakhir kali ini, koma Jaidun. Jaid telah berdiri. Karena koma berdomir huwa, maka berikutnya apabila ditemui yang memiliki harokat domah atau marfu, maka dia boleh menggantikan posisi domir mustatir huwa tadi, sehingga Zaidunlah yang menjadi subjek atau yang kita sebut sebagai fa'il. Maka bacanya menjadi Zaidun telah berdiri. Tetapi kemudian Zaidun telah berdiri itu walaupun disebut sebagai kalimat yang sudah sempurna, ketika ditambahi amama fasli, amama itu adalah zorok, artinya di depan, al-fasli itu artinya kelas. Maka amamal fasli, dan fasli itu harus majrur, karena sesudah dorok itu harus majrur, majrurnya itu majrur. Maka amamal fasli itu adalah merupakan keterangan. Nah, keterangannya ini kemudian nanti dicari. Dari sekian banyak daftar keterangan, mana yang cocok. Jadi prosesnya pertama cari dulu, lihat dulu kelengkapan kalimat. Koma Jaidun, kalau itu sudah lengkap, maka yang berikutnya bolehlah dia menjadi Bainatul Kalam. Nah, setelah tahu itu Bainatul Kalam, dicari artinya. Setelah tahu artinya, baru dicari tipenya kemana Bainatul Kalam ini. Jadi kalaupun sampai tahu Bainatul Kalam sudah bagus. Oh, ini ternyata keterangan, bukan maf'ul, bukan fa'il, bukan huruf tersendiri gitu. Tetapi sebagai sebuah keterangan, sudah bagus. Maka di awal-awal selalu ketika kita membahas mengenai tabel-tabel nahwu dan sorof, yaitu tugas kita sekarang rutin setiap pekan, ayat demi ayat, sekarang sudah ayat ke-91, itu selalu ditulisnya hanya keterangan, keterangan, keterangan. Nah, sejak saat ini tidak boleh lagi menulis keterangan karena kita sudah hatam mengenai Bayyinatul Kalam. Harus ditulis keterangannya sebagai apa? Mau sebagai maf'ul ajli, mau sebagai maf'ul ma'ah, mau sebagai maf'ul mutlak, mau sebagai hal, mau sebagai tamyiz, mau sebagai badal, sebagai mausuf sifat, sebagai Bainatul Kalam lainnya yang setelah kita tahu artinya dan kita lihat syarat-syarat dari Bainatul Kalam yang cocok. Walaupun nanti saudara akan confusing karena sering juga ditemui bahwa satu kata bisa menyandang bukan hanya satu Bainatul Kalam. Dia sebagai maf'ul mutlak,
tapi juga dia bisa misalnya sebagai bagian daripada hal, ya, sebagai hal, sebagai maf'ul mutlak. Juga sama, nanti akan ketahuan ketika satu sebagai mensifati, satunya juga hal, tapi disandang oleh satu bainatul kalam. Jangan khawatir. Tidak apa-apa, karena tujuan utamanya bahwa saudara menjadi tahu kata tersebut menjadi pelengkap, menjadi keterangan bagi kata sebelumnya, ya, baik kemudian dia sebagai penerang, baik penerangnya berupa keadaan, baik penerangnya sebagai penguat. Penguat itu bisa dari mutlak, bisa dari taukid. Jadi menarik gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti ketika kita mengerjakan, ada orang yang memilih menjadi ini, boleh. Bainatul kalam. Ada memilih jadi itu, asal kedua-duanya, ketiga-tiganya masuk, itu diperbolehkan. Gitu. Mari kita masuk bahwa daftar daripada bainatul kalam yang sudah di list ini, yang tersisa yang terakhir. Yang terakhir itu hanya tinggal mausuf sifat, atau maktub, mu'akad taukid, mubdal badal. Nah, keempat ini, mausuf sifat, atau maktub, mu'akad taukid, mubdal badal, itu adalah selalu rangkaian. Mausuf sifat atau kadang-kadang disebut naat man'ut itu, naat man'ut itu. Jadi ini selalu naat yang mensifati man'ut atau memiliki maktub nanti kemudian yang berhubungan dengan maktub ilahi. Kemudian ada taukid yang kemudian menguatkan muakadnya. Kemudian ada badal yang kemudian menggantikan atau sama atau melengkapi, jika tidak selalu badal itu pengganti, tetapi bisa juga rupanya. Rupanya itu adalah dirinya sendiri atau menjadi bagian dari mubdalnya, ya. Namun untuk memudahkan, cukup kita mengingatnya kata adalah naat atau taukid badalnya saja. Dan itu yang sudah sangat banyak terdapat di berbagai literatur. Jadi ini yang saya ambil judulnya naat atau taukid badal. Tapi keempat-empat ini selalu ada kata lain yang selalu syaratnya itu kata lain tersebut diikuti. Diikuti terutama dari i'robnya. Kalau kemudian mubdalnya domah, maka badalnya juga domah. Kalau muakadnya kasro, maka taukidnya juga kasro. Begitu juga maktub ilaihnya misalnya fathah, maka atofnya juga fathah. Begitu juga mausuf sifat atau naat man'ut, ketika man'utnya misalnya domah, maka naatnya juga domah. Nah, ini keempat kekhasan ini yang kita sebut sebagai tawabi. Nah, tawabi itu adalah mengikuti. Jadi ada satu syarat, keempat ini pasti mengikuti yang kata yang mau diterangkannya. Begitu. Mari kita lihat untuk menjelaskan tentang naat atau maktub, taukid, dan badal, yang empat ini, naat atau taukid dan badal, dan ini sengaja saya selalu sejak awal mengelompokkan. Naat atau taukid dan badal satu kelompok. Kemudian per maf'ulan, maf'uli adli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul bi, dan sebagainya satu kelompok, ya. Kemudian ada hal, ada tamyiz, itu nanti sudah diterangkan satu kelompok, begitu. Nah, sekarang kita punya satu kelompok tersendiri. Apa itu? Yaitu tawabi. Karena keempat keterangan bainatul kalam tersebut adalah termasuk juga tawabi. Kalau saudara baca literatur, nanti saudara akan ketemu. Loh, kok Parudi menerangkan naat atau taukid badal dan sebagainya dalam rumah bainatul kalam. Sementara saya membaca literatur, itu adalah cerita tentang tawabi. Gitu ya. Tentang tawabi. Ya, nggak apa-apa. Literatur tersebut memang juga mengelompokkan bahwa keempat ini bagian daripada tawabi. Begitu juga
cerita tentang maf'ul, macam-macam maf'ul, saudara bacanya bukan di Bainatul Kalam, tapi bacanya adalah di misalnya kata-kata yang nasab, gitu, yang mansub, itu ada nanti termasuk di situ. Jadi dari berbagai view, dari berbagai arah melihatnya, nggak apa-apa. Tapi isinya pasti sama. Isinya pasti sama. Dan kesamaan dari berbagai literatur itu sudah disarikan, dikumpulkan. Masuklah di sini, masuklah di KBI ini. Oleh karena itu sekarang KBI itu bagi orang yang sudah tahu, yang pernah belajar. Kalau yang belum belajar, ngelihat buku KBI biasa-biasa saja. Tapi yang sudah pernah belajar, apalagi yang sudah pernah hatam, kalau dia melihat buku KBI, maka dia akan segera ingin memilikinya karena dia akan menjadi literatur. Literatur yang sangat komplit, literatur yang komprehensif, literatur yang sudah diayak, sudah disaring, sudah di-screen, sehingga menjadi mudah dan menjadi konektivitas antara pekan dengan pekannya semua berhubungan. Tidak sepotong-sepotong kalau metode KBI. Semua berhubungan. Dari 00 sampai sekarang 34 saudara rasakan. Tidak ada yang tertinggal. Semua berhubungan. Nah, oleh karena itu kita lihat misalnya tawabi. Di sini dikatakan adalah kata yang hukum i'rabnya mengikuti. Nah, kata ini yang paling penting. Jadi kekhasan cerita tentang tawabi itu karena dia mengikuti. Yang diikuti apa? Hukum i'rab. Kata yang diikuti. Itu atau disebut matbu. Oh, Parudi ini nambah-nambahin matbu apa pula nggak usah. Gitu. Pokoknya kata yang diikuti gitu aja. Yang diikuti i'rab itu apa? Kan kita punya rofa, nasob. Nah, ini kan sudah salah. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau di buku udah pasti jadi benar. Jadi buku itu udah buku-buku yang sekarang KPI 1, KPI 2 itu sudah terperbaiki ya, Pak. Jadi makin sedikit kesalahan. Contohnya di sini nahom harusnya ada harusnya nasob gitu ya. Jadi saudara akan lihat di sini bahwa tawabi itu mengikuti i'rab kata yang diikuti. Kalau rofa, kalau nasob, kalau jar atau jajem, maka itulah yang harus diikuti oleh tawabi ini, ya, oleh si tadi yang namanya naat, oleh yang namanya taukid, yang namanya tawabi yang lain. Kita sering dikasih contoh di sini, ro'a itu Muhammadan wa Zaidan. Ro'a itu kenapa jadi Muhammadan bukan Muhammadun? Karena sudah ada tu. Dan kita tahu tu itu sebagai tanda, di situ ada mustatir. Mustatir apa? Menandai apa tu itu? Menandai ada domir mustatir ana. Karena ada ana, mustatir ana, maka dialah yang menjadi fa'il. Siapakah fa'ilnya? Bukan tu. Hati-hati, nanti literatur yang lain ada yang membuat begitu. Tu adalah sebagai fa'il, bukan. Yang menjadi fa'il adalah ana. Tu itu tandanya. Kemudian domah di atas taknya itu adalah harokatnya. Tapi ini adalah harokat bina. Nah, kenapa harokat bina? Karena ini dia adalah mabni. Ro'a itu fi'il madi. Nah, ulangi lagi. Itu semua di pekan lalu sudah dibahas. Harokat bina. Tu itu tanda. U-nya atau domahnya itu adalah merupakan harokat dari binanya fi'il madi. Gitu. Ditandai dengan domah. Itu bahasa saya tadi diarabkan. Berupa Arab itu yang dipelajari di pesantren. Ro'a itu ditandai dengan tu, di mana tu-nya adalah diharokati domah. Domah adalah memiliki atau takdiri atau diberi mustatir di anak gitu. Tapi bahasa Arab. Nah, kita kan tidak belajar di pesantren, jadi saya pakai bahasa Indonesia dan dimudahkan.
Cukup ro'aitu, di mana tu adalah tanda yang menyatakan itu domir anak, sehingga saya. Kalau sudah ada fa'il, maka berikutnya menjadi maf'ul. Karena maf'ul, maka harus nasob. Muhammadunnya menjadi Muhammadan. Tuh. Karena dia Muhammadan, maka saya telah melihat Muhammad. Di belakangnya ada wa. Tapi setelah wa-nya, di situ ternyata memiliki juga irob yang sama. Nah, irob yang sama. Siapakah di situ? Jaidan. Wah, jaidan. Dan jaid. Maka ini termasuk tawabi. Termasuk keterangan yang mengikuti dari matbunya tadi. Begitu. Salah satu. Ya. Nah, jaidan tadi disebut tawabi karena dia mengikuti hukum i'rab dari matbunya yaitu Muhammadan. Begitu. Tawabi ini terdiri dari 4. Nah, mulai dari na'at, contohnya ro'aitu Muhammad dan nah, kemudian al-mahiro. Al-mahiro ini menjadi ma'at. Mengapa jadi ma'at? Karena ro'aitu Muhammadannya sudah clear. Merupakan sebuah kata yang sempurna. Sudah sampai di situ. Di belakangnya ada keterangan. Keterangannya tidak pakai wau. Berarti bukan wau atof. Ya. Kemudian ternyata di situ al-mahiro. Oh, apa itu al-mahiro? Al-mahiro di situ ternyata kita bisa lihat dia tidak karena dia itu adalah bagian daripada ma'rifat karena ada alif lam. Muhammad dan juga ma'rifat sama-sama ma'rifat dan kemudian sama-sama dia nasob, sama-sama ma'rifat, sama-sama nasob gitu ya. Kemudian tidak ada tengah-tengahnya kata yang lain, dia secara langsung. Maka ditambah lagi kita yakin artinya adalah sebuah sifat. Mahir itu adalah sifat. Mahirun itu adalah sifat, yaitu pintar. Mahirun itu pintar. Maka jelas ini adalah sebuah kata sifat. Maka disebut al-mahiro itu adalah na'at. Begitu. Begitu juga ro'aitu Muhammadan. Ini juga sudah kalimat sempurna. Tapi di belakangnya pakai wa. Kalau sudah pakai wa dan kemudian ternyata mengikuti, ini jadi atop terhadap maktub. Jadi ada maktub, ada maktub ilaihnya. Waunya, wau atop. Begitu. Ya. Karena dia sama-sama adalah isim. Sama-sama di situ isim alam dan kemudian sama-sama berharokat nasab. Maka dia klasifikasinya menerangkan juga, tetapi kalau naat itu diselipkan kata yang, kalau atau diselipkannya dan. Muhammad dan Zaid, saya telah melihat Muhammad dan Zaid. Kalau yang di atas saya telah melihat Muhammad yang pintar, tuh bedanya dikit. Ustadz, kalau bertanya, kalau ya ada 2 setelah misalnya Muhammadan, wa Zaidan, wa Umaro misalnya, misalnya itu ma'tufnya itu tetap ke Muhammad. Ya, betul. Maksudnya tetap ke yang pertama gitu ya. Tetap selamanya, selama wawunya tidak terselip nanti dengan kalimat lain. Kalau terselip kalimat lain harus dilihat kesamaannya dulu. Bisa terhadap yang pertama, bisa terhadap kedua, bisa terhadap yang ketiga. Kalau ada kalimat lain ya. Baik. Kita teruskan. Ada yang ketiga, yaitu contoh di sini taukid. Ro'aitu Muhammadan. Di sini ro'aitu Muhammadan nafsahu. Nah, ini kan berarti bukan na'at. Kenapa bukan na'at? Coba kita lihat. Nafsahu itu adalah bagian daripada taukid maknawi. Taukid yang memiliki makna, kalau dia nafsaha itu nafsahnya sendiri, itu adalah
merupakan tauhid maknawi. Dan kita lihat di sini bahwa tauhid maknawi bisa mensifati atau bisa menekankan, bisa memberi penekanan kepada Muhammad. Bahwa yang hadir itu benar-benar Muhammad, ya, dirinya sendiri, nafsah, gitu ya, dirinya, gitu. Jadi saya telah melihat Muhammad, benar Muhammad yang itu, dirinya sendiri yang saya lihat, gitu ya. Bukan mobilnya, bukan suaranya saja, tetapi dirinya, nafsah, gitu ya. Nah, di sini nanti saudara akan lihat ada hu di belakang, nanti di dalam keterangan ini diperlukan untuk dikonek kepada Muhammadnya itu, ya, nafsahu, dirinya. Dan yang keempat adalah badal. Kalau badal di sini apa ya, bahasanya memang judulnya menggantikan, tetapi bisa juga bukan mengganti sebetulnya dirinya sendiri atau juga rupanya atau juga bagian dari, gitu ya, Muhammad, gitu ya, sebagian dari Muhammad atau apapun ya. Kita lihat Ra'aitu Muhammadun ketika di sini, oke, maaf, Ra'aitu Muhammadan, mohon maaf, Ra'aitu Muhammadan ahaka. Ahaka itu aha itu dari akun, itu saudara, ahaka. Jadi aha bukan ahu karena harus sama-sama dia. Nah, gitu. Nah, loh, tadi lupa tuh taukid. Kenapa dia pakai u sementara Muhammadan pakai fathah? Tidak. Yang dilihat oleh saudara adalah nafsa. Sa-nya itu pakai fathah. Sa-nya pakai fathah. Sedangkan hu itu adalah mudhof ilaih dari nafsa, gitu. Nafsahu. Tetapi yang harus dilihat kata pertamanya nafsa, oh sama, gitu. Begitu juga di sini ahaka, haknya ini, oh iya, sama dengan Muhammad dan ahaka. Tetapi kemudian haknya sendiri adalah di situ mudhof ilaihnya, ya. Jadi nempel kepada aha sebagai mudhof ilaih, sebagai mu, ya, yaitu saudara laki-laki aha itu. Begitu. Nah, dari 4 sini saja kita sudah bisa lihat, oh iya, kita punya ada beberapa keterangan yang nempel di belakangnya. Tapi dia bukan termasuk klasifikasi majhul, bukan termasuk klasifikasi hal atau tamiz, bukan keadaannya, bukan zatnya, juga bukan ilah atau musnadnya, maka masuklah ke grup ini. Nah, oleh karena itu, ketentuan umum dari keempat-empat ini sama, yaitu ketentuan yang umum dari tawabi, yang tadi saya katakan, naat mengikuti man'ut, matub mengikuti matub ilai, taukid mengikuti muakkad, badal mengikuti mubdal, gitu. Itu harus diikuti i'rabnya. Nah, mari kita lihat detailnya untuk masing-masing. Kita lihat detailnya di sini. Naat adalah yang menjelaskan berupa sifat kepada siapa? Kepada man'ut. Atau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan si Mr. Man'utnya. Sehingga di KBI ini diberi nama mausuf sifat atau MSP. Kenapa saya memilih bukan naat man'ut tetapi mausuf sifat? Karena mausuf sifat ini yang sudah dipakai, dikenalkan di kelas tamyiz sebelumnya, di level 1. Karena dikenalkannya mausuf sifat, maka saya pakai. Saya selalu mengkonekkan dengan level 1 dan 2. Buku-buku level 1 dan 2 kita konekkan supaya saudara tidak loncat. Ambil aja dari situ. Ya. Dan ternyata untuk mausuf sifat ini sudah pernah dijelaskan secara detail dalam satu pekan sendiri, yaitu namanya pekan ke-26. Jadi mohon, kalau sudah seperti ini, saudara punya kewajiban. Kewajiban membaca pekan 26. Gitu ya, jangan lazy, jangan kalem, jangan santai, jangan santuy kalau belajar. Saudara harus punya eagerness, keingintahuan ketika disebut pekan 26. Segera baca pekan 26-nya nanti ya setelah selesai. Begitu. Dan saudara kemudian juga membaca yang apapun berhubungan dengan pekan ini. Baca ulang, baca ulang. Maka saudara akan mendapatkan sebuah ilmu secara komprehensif. Kalau itu udah, saudara nanti mau belajar bahasa Arab, mau belajar Arab gundul, mau belajar usrub, mau belajar apapun, itu akan mudah.
kalau 48 sampai 50 pekan ini sudah terkuasai konektivitasnya. Begitu. Itu baru menjadi mudah. Ya, tapi jangan loncat-loncat. Kalau ini belum selesai, sudah ingin yang lain. Nah, jangan. Jangan. Dari pengalaman saya, kalau belajar tuh harus fokus. Kalau tanpa kefokusan, saudara percuma. Saudara hanya ya cuma ngikut ngabring sana, ngabring sini, ya, pengajian sana, pengajian sini, rame-rame di sana, tapi tidak ada ilmunya. Jangan. Fokus, dan fokus. Ada beberapa kaidah mausuf sifat, khusus untuk mausuf sifat, ternyata bukan hanya D yang barusan dijelaskan sebagai sebuah informasi umum, ini semuanya katanya harus mengikuti. Betul, tetapi untuk naat man'ut bukan hanya mengikuti i'rob cuma satu ini. Ternyata naat man'ut itu masih ada 3 layar lain yang diwajibkan. Gitu. Jenisnya harus sama, gitu ya. Jenisnya harus sama. Itu misalnya kalau dia mu'anas, ya harus mu'anas. Kalau dia itu muzakkar, harus muzakkar. Itu jenis atau gender. Jumlahnya harus sama juga. Kalau singular atau mufrad, harus mufrad. Kalau musana, harus musana, 2. Kalau jamak, harus jamak juga. Syarat ketiga, apa objeknya harus sama. Kalau dia nakiro, dengan nakiro. Kalau ma'rifat, dengan ma'rifat. Yang jelas kalau nomor D itu wajib ya. Sebuah tawabi bahwa i'robnya harus sama. Jadi ada 4 yang harus mengikuti agar disebut mausuf sifat. Jadi ketika membaca di Al-Quran, lihat syarat 4 ini terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi berarti mausuf sifat. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan mausuf sifat, cari yang lain. Ujung-ujungnya nanti jadi hal. Hal itu keterangan atau keterangan umum. Dimasukkan semua adalah di hal biasanya. Walaupun judulnya itu hal itu adalah untuk keadaan, tapi akhirnya nanti saudara akan melihat bahwa paling banyak di dalam Al-Quran itu hal. Jadi saudara harus kenal hal. Dan karena hal itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Nanti saudara akan bisa menikmatinya. Makin saudara mengerjakan banyak soal, makin terlihat. Sedangkan sifat atau bisa terbentuk dari satu isim sifat. Misalnya yang sudah kenal di pekan 26 ada 9. Jadi ada 9 isim sifat di pekan 26. Ini saya copy paste ini. Isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna gitu. Maf'ulun, isim maf'ul, maf'ulani, maf'uluna, maf'ul. Sifat musabahah itu adalah sifat yang lebih dari yang lain, sigot mubalaghah gitu ya. Kemudian takdil ya, superlatif dan apa istilahnya kemarin saya lupa kepala ya. Kemudian isim mansub ya. Kemudian isim adat tuh apa lagi ya, saya kok lupa ya. Oh, adat itu apa, hitungan gitu ya, ada makdudnya. Wah, itu capek itu 2 pekan adat makdud ya. Kemudian ada isim isyarah ya, isim isyarah untuk penunjuk semua. Isim mausul, kata ganti tidak tentu ya, itu adalah kalau ke 20, isim isyarah itu ke 23 dan 22 begitu ya. Jadi ini semua boleh menjadi naat atau sifat ya. Naat bisa juga berupa naat hakiki, naat sababi. Jadi itu yang kita pelajari di 26 itu hanya bagian kecil. Nah, ternyata kita bongkar lagi, dibagi di situ yang hakiki itu naat yang menunjukkan sifat yang ada pada mausuf itu sendiri. Bentuk naatnya bisa terdiri dari isim zohir, terlihat gitu ya. Bisa sibih jumlah yang datang dari dzorof atau jar majrur. Kemudian ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Loh,
Kalau gitu kan ini berarti jumlah mufidah nih. Iya, jadi naat itu bisa saja sebuah kalimat di belakang. Nah, tetapi ini memang agak sulit untuk memahaminya ketika kita belum belajar banyak. Jadi harus berlatih banyak, baru kemudian baru tahu, oh ini kalimat adalah menjadi sifat dari kalimat sebelumnya. Jadi ada kalimat mensifati kalimat. Kalau tadi kan di depan, kalau namanya isim johir adalah sebuah nakiroh, kemudian mensifati, misalnya sebuah al-marifat mensifati kata sebelumnya, tetapi di sini adalah sebuah kalimat bisa. Ada juga naat sababi. Naat sababi itu menunjukkan sifat yang pada isim yang memiliki ikatan dengan mausuf ya. Jadi ini tidak langsung. Misalnya adalah nanti dari kata yang eh, bukan dirinya, tetapi dari sifat dirinya atau sifat dari benda tersebut. Nah, kita ambil contoh lah, paling gampang. Yang disebut naat hakiki, tetapi isim zohir, untuk mudahnya, yaitu ini. Al-mahiro yang tadi itu. Saya tidak akan jauh-jauh menggunakan contoh yang sama. Ro'a itu Muhammadan al-mahiro. Al-mahiro itu kita sebut sebagai isim johir karena kelihatan itu sebuah isim ya. Al-ma'rifat, kenapa? Muhammadan juga al-ma'rifat, begitu. Saya telah melihat Muhammad yang pintar. Hakiki juga tetapi berupa dorob. Misalnya seperti apa hakiki berupa dorob? Kita lihat. Contohnya di sini lil haki sautun pauko. Nah, paukonya itu. Pauko di atas kulu jadi kuli. Kenapa jadi kuli? Karena dia menjadi madrub. Ya, di atas semua kuli, kemudian sautin itu suara, sautin di sini menjadi mudhof ilaih terhadap kuli. Itu hubungannya. Jadi ini menjadi mudhof ilaih terhadap kuli kan itu. Kemudian kuli adalah menjadi majrur. Ya, kenapa dia majrur? Karena sesudah dorok begitu. Jadi madrub ya. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pauko kuli saiti, dan dia menjadi sebuah keterangan. Keterangan yang mana? Keterangan dari kebenaran suara gitu. Sautin kebenaran suara lil haki lebih hak, atau di sini diterjemahkan menjadi kebenaran yang lebih nyaring ya, ditambahkan ya, karena suara kalau lebih ya lebih nyaring di atas semua suara itu, maka ini menjadi sebuah keterangan. Nah, keterangannya ini adalah keterangan berupa naat. Naatnya berupa doro, pauko, kuli, sautin itu keterangan berupa naat. Naatnya terhadap sautin, tetapi kemudian sautun dari pauko, kuli, sautin itu. Nah, jadi ini menjadi naat. Bagaimana dengan naat yang jar majrur? Lihat juga di bawahnya. Di bawahnya ada contoh. Min, ya, rawa, ii, al, nagmi. Ya, min dari atau asalnya dari, tapi nanti diterjemahkan tidak boleh lagi dari, menjadi yang paling hebat. Apa? Lagu, ya melodi atau mahakarya. Jadi kalau saudara cari di apa kamus, terjemahnya menjadi bisa il nagmi itu adalah mahakarya, itu ya, bisa melodi yang mahakarya, bisa juga ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa jar majrur pun bisa menjadi naat terhadap al-hanna, terhadap lagu, kemudian lagu yang mana yang paling hebat atau lagu yang mahakarya gitu. Itu adalah naat. Begitu juga naat hakiki berupa jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah maka dia harus merupakan kalimat sempurna di belakangnya. Sebagai contoh di sini kalimat sempurnanya adalah barduhu qorisun. Barduhu qorisun, saudara tidak perlu juga di sini
terlalu sulit melihat, cukup melihat di sini ada barduhu. Nah, di sini saudara sudah lihat ada doma, rofa, barduhu itu adalah asalnya dari bardu, maka dia ditambahi dengan hu, mudhof ilaih di situ, tetapi kemudian saudara diikuti dengan koridun juga marfu, sama-sama marfu. Kalau rofa dengan rofa, maka ini adalah sebuah kalimat ismiyah yang komplit. Kalimat ismiyah yang komplit ini bisa menjadi naat, bisa mensifati dari madho yaumun, gitulah. Ya, di situ yang sudah berlalu itu adalah yaum. Siapa hari? Hari mana? Hari yang dinginnya menggigit. Ya, baroduhu, menggigitnya yang koridun, ya, yang dingin, gitu. Jadi yang menjelaskan berupa kalimat. Hari ayat apa? Hari yang dinginnya menggigit, begitu. Begitu juga kalau keterangannya itu berupa kalimat yang fi'liyah. Amalun yufidu, itu amalun, ya. Ini adalah sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan. Hada ini adalah sebuah pekerjaan. Yufidu aja pendek. Tapi yufidu itu adalah sebuah jumlah ismiyah yang lengkap. Kenapa yufidu? Di situ ada fi'il, ada fa'il. Kan gitu. Yufidu, yang berguna. Gitu. Maka di situ boleh dia menjadi na'at. Nah, ada lagi na'at sababi tadi yang dijelaskan, yang saya katakan tidak secara langsung. Contohnya tidak secara langsung di sini, ja'a telah datang, rojulu laki-laki. Nah, jadi sebetulnya rojulunya itu adalah sebetulnya fa'ilnya. Ar-rojulu itu adalah fa'ilnya, laki-laki telah datang. Tapi karena ar-rojulunya mau diterangkan, boleh saja saya tulis telah datang laki-laki. Di situ adalah al-fadilu ahuhu. Sebetulnya ini kan yang al-fadilunya bukan rojulu secara langsung, bukan laki-laki yang terhormat. Kalau ar-rojulu al-fadilu titik, maka itu menjadi telah datang laki-laki yang terhormat. Jadi laki-lakinya itu yang terhormat. Ternyata bukan. Telah datang, di situ laki-laki yang saudaranya terhormat. Jadi yang terhormat bukan ar-rojulunya, saudaranya, ahuhu, ya, saudaranya yang terhormat. Nah, ini memang agak sedikit complicated, ya, di mana ahunya itu harus ada hu-nya di sini yang kemudian dihubungkan hu-nya itu, ya, ke atas, ke bagian depan. Nanti dijelaskan di bagian hubungan antara apa yang dijelaskan dengan yang menjelaskan, yaitu naat dan man'utnya. Berikutnya adalah atof. Atof juga sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Mari kita lihat. Atof adalah termasuk juga tawabi, dan kita sering ketika kita menjelaskan di tabel huruf atof gitu, ya. Tetapi tidak semua huruf atof memiliki maktub ilaih, maktub dan maktub ilaih. Kadang-kadang atof hanya sebagai istinaf. Istinaf itu adalah tanda baca. Kadang-kadang nanti wawunya itu, wawu atof itu menjadi wawu ma'ah lagi, ya. Berbeda lagi, menjadi bersama, gitu, ya. Jadi ada lagi nanti wawunya adalah wawu haliyah, menerangkan, gitu, ya. Nah, ini adalah wawu atof yang termasuk tawabi. Huruf atof atau sebagai kata sambung itu menyelingi antara matuf dan matuf ilahi. Jadi kalau ada dua kata mau dihubungkan ditambahi wa, gitu bahasanya, maka matuf yang kemudian setelah wawu, yang sebelum wawu disebut matuf ilahi. Kenapa? Matufnya kemana? Ke matuf ilahi. Begitu. Di sini dikatakan bahwa
Huruf atop adalah huruf yang menghubungkan antara maktub dan maktub ilahi. Jadi fungsi wawunya itu adalah menghubungkan. Sehingga nanti kalau ada wawu atop di situ, dua kata tersebut harus jadi satu warna. Nah itu fungsinya. Supaya nanti di warna nggak boleh dipisah itu. Kalau ada wawu yang wawu atop. Kalau wawunya istifnaf, boleh. Yang sebelum wawu itu warna tersendiri, sesudah wawu warna tersendiri. Nah jadi pentingnya menentukan siapakah wawunya, apakah istisnaf sebagai kata awal kata atau sebagai atop. Nah, kalau sebagai atop nanti warnanya harus sama. Maktub adalah kata yang diatofkan, terletak setelah huruf atop, gitu ya. Jadi udah bahasa kita mah maktub adalah kata setelah huruf atop. Maktub ilahi adalah kata sebelum huruf atop yang dihubungkan dengan maktub tadi, kan gitu. Diambil contoh di sini, Ja'a Muhammadun wa Ahmadu. Muhammad di sini atau Muhammadun itu menjadi fa'il. Ja'a Muhammadun. Sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi ketika ada waw, kita harus bercuriga. Lihat di belakangnya. Ahmadu, oh sama-sama U gitu ya. Ada sama-sama. Kita mulai curiga nih. Berarti ini bisa saja adalah wawunya wawu atau dicek lagi di sini Muhammad sifatnya adalah apa namanya makrifat, maka dia juga makrifat. Oh baguslah, ini sudah sama-sama juga dia isim, bukan satunya fiil, satunya isim, satunya huruf, satunya tidak. Oh ternyata ini juga sama. Ketika dia sama, maka kita jelas, udah langsung. Ini berhubungan nih. Satu maktub ilahi. Mana maktubnya? Yang ini. Mana maktub ilahnya? Yang ini. Berhubungan. Wawunya disebut wawu atop. Maka ini jadi nanti harus satu warna. Dihubungkan dengan kata dan. Jadi, karena Muhammadnya menjadi fa'il, dibaca di depan. Tapi, karena ada Ahmad, jadi ditambahkan Muhammad dan Ahmad. Telah datang. Begitu. Wa adalah huruf atop, Ahmadu adalah maktub, Muhammadun adalah maktub ilahi. Yang termasuk huruf atop sudah pernah dijelaskan di pekan 3, jauh banget ya Pak Rudi, pekan 3. Iya, pekan 3 itu udah dijelaskan, tetapi sedikit. Hanya untuk tahu supaya segera bisa dipakai ke pekan-pekan berikutnya 4, 5, karena di situ akan banyak. Tetapi sedikit saja. Nah, sekarang saudara harus kenali bahwa di pekan 3 sudah dikenalkan ada wa dan au atau pak maka dan atau talalalala dan seterusnya. Silahkan semua dibaca, dicari, ketika nanti ketemu kata-kata tersebut itu masuk ke atop dan kita harus bercuriga apakah itu berupa atop atau berupa yang lain. Nah, kaidah dalam atop ini ada 2 yang utama sebetulnya. Ada 3 sebetulnya, cuma yang saya tulis 2 dulu. Yang pertama adalah irobnya sama. Tadi sudah dijelaskan. Apabila maksud ilahnya marfu, maka maktubnya juga wajib marfu. Kalau mansub, mansub. Kalau jajem, ya jajem. Sigot itu bentuk. Kalau isim dengan isim, fiil dengan fiil, masdar dengan masdar, isim sifat dengan isim sifat. Dan kemudian saya tambahkan adalah kesesuaian objek. Nah ini penting yang kesesuaian, walaupun itu tidak ada di dalam literatur, karena dari pengalaman ternyata kesesuaian objek ini juga berpengaruh kemudahan saudara melihat apakah ini wawunya atau tidak. Ya. Jadi pada umumnya antara maktub dan maktub ilahi memiliki kesesuaian objeknya, yaitu nakiro atau makrifat itu disesuaikan. Ya. Sesuaikan. Nakiro biasanya dengan nakiro, makrifat juga dengan makrifat, begitu ya, disesuaikan. Nah, contohnya di sini sholallahu, nah semoga Allah, sholallahu ya, semoga Allah di sini alaihi memberi tambahan rahmat takdim, ini bahasa terjemahnya menjadi panjang ya. Salama itu menjadi memberi tambahan rahmat takdim dan salam. Itu salama itu bisa diartikan sebagai salam aja, bisa juga
memberi tambahan rahmat dan takdim. Memberi tambahan rahmat, takdim, dan salam. Itu salama itu penjelasannya bisa menjadi panjang begitu ya. Nah, jadi ini contohnya dari fi'il madi. Fi'il madi, Pak Muslim, ya, tanya dulu sedikit. Nih yang kaidah dalam bab atop adalah yang di bagian A ya. Yang terus ke bawah sedikit, ke atas sedikit, ya, ke atas sedikit, terus lagi dikit. Nah, itu betul dah katanya mansub majrur. Kalau pendapat saya kayaknya marfu ya. Mansub, marfu dan majum. Kok di sana majrur? Yang ini nih. Oke, saya ulangi ya. Ya. Apabila maktub ilahnya marfu, maka maktubnya wajib marfu. Sampai di sini oke kan? Ya, betul. Apabila maktub ilahnya adalah mansub, Mansub, majrur atau majzum, maksudnya ini tiga-tiga. tiga. Jadi kalau mansub, majrur atau majzum, maka mansubnya wajib mengikutinya. Yang Oh ikut ya, mansub ya, dengan mansub, majrur dengan majrur, majrur dengan majrur. Itu maksudnya, Pak. ya. Terima kasih, saya ngerti. Alhamdulillah. Kalau yang biru itu langsung satu biji aja, marfu dengan marfu titik. Tapi ketika yang bawah saya jelaskan, kalau nanti ketemu mansub, majrur ataupun majzum, ikuti saja. Gitu bahasanya. Ya. Nah, clear ya? Ya, clear. Terima kasih. Bagus ya. Alhamdulillah ini buku KBI ini diuji oleh ratusan orang ya. Jadi terperbaiki terus. Mudah-mudahan ini memberi manfaat ke nanti pengikut-pengikut berikutnya. Dan saudara-saudaralah yang memberi atau mendapat pahalanya ketika turut memperbaiki ya. Baik, ya, jadi di sini saya ingin menunjukkan contoh adalah antara salama dengan sholat. Jadi di sini wawunya itu menghubungkan salama dengan sholat. Ya. Salama itu memberi tambahan rahmat takdim, itu salama. Ya, dan salam ya, yaitu sholat sendiri sudah panjang terjemahannya, sholat gitu, beri rahmat takdim, kemudian salama dan salam itu pada Allah ya. Allah, semoga Allahnya itu memberikan tambahan takdim dan salam. Jadi yang dihubungkan di sini adalah fi'il madinya. Nah, kalau fi'il mudhari bagaimana? Sebagai contoh di sini, ini kan sesama fi'il madi. Kalau ini sesama fi'il mudhari, wala talbisu, kita tahu talbisu harusnya talbisuna karena ada tak itu ada apa? Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari belakangnya harus ada talbisuna dan itu domirnya adalah antum karena dari tak. Kalau pakai dari ya domirnya hum, tapi tetap belakangnya ada nak karena dimulai dengan la. Nah, lah itu ternyata judulnya di dalam buku level 1 Lana Soba. Itu Lana Soba. Dan ternyata dia itu juga sorry kok Lana Soba. La jajem. La tidak di sini ya. Ya jajem ya talbisu karena dia jajem maka dia hadfunun. Hadfunun itu berarti nunnya dibuang menjadi latal bisu ya, sorry ya. Kalau lana soba di belakangnya harus nakiro. Oke. Latal bisu kemudian al haqqo bil batili. Sampai di sini kita sudah kenal. Ada wa di situ. Sayang saya tidak pakai merah, harusnya di situ pakai merah ya. Kalau pakai merah supaya jelas apa yang ditulis di atas dan yang di bawah sama. Itu oke, kita kasih merah dulu biar terperbaiki ya. Mana ini? Oke. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi, saudara lihat di sini
ada penghubung di situ. Kita mulai harus curiga ini Wak di sini. Tetapi apa yang dihubungkannya? Ternyata di belakang ada juga taktumu. Nah, taktumu sama juga di sini, hilang nunnya gitu. Hilang karena rupanya sama-sama dia berarti mengikuti apa yang terjadi pada talbisu. Talbisu karena adalah di sini dia kena jajem, maka yang taktumu juga dia kena jajem. Begitu. Jadilah dia dihubungkan. Itu adalah taktumu menjadi maktub, talbisu menjadi maktub ilahi. Ya. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat juga kalau kita kasih contohnya fiil amar. Bagaimana fiil amar? Itu contohnya di sini Allahumma sholli alaihi wasalam. Nah, coba kita lihat ada Allahumma sholli. Allahumma itu pengganti dari apa namanya ya nida ya. Allahumma ya Allah sama dengan juga panggilan gitu ya nida. Allahumma sholli alaihi, ya Allah tambahkanlah rahmat. Takdim ini terjemahan daripada sholli itu rahmat takdim ya, tambahkanlah rahmat takdim. Wa salam dan atasnya salamnya itu gitu. Sholli alaihi wasalam. Alaihi-nya itu disimpan di belakang karena dihubungkan dulu antara sholli dan salam. Allahumma sholli wasalam alaihi, begitu. Atasnya di belakang. Tetapi di sini Allahumma sholli alaihi wasalam itu bisa, atau dalam bahasa Indonesia ditulisnya Allahumma sholli wasalam alaihi gitu. Bahasa Indonesianya di posisinya di belakangkan si alaihi itu keterangan saja, tambahan itu sebagai hal saja di situ nyelip begitu. Tapi di sini mau ditunjukkan ini ada wawu atop yang menghubungkan sama-sama fi'il amr. Gitu. Nah, maka kita lihat lagi ada contoh yang lain adalah isim. Yang ini yang sering sekali terjadi. Ustaz mau nanya dong. Ya, silakan. Oh, tadi yang soli, kenapa itunya kasroh ya? Solinya tuh. Iya, karena dia di sini harusnya dia sol gitu ya, Allahumma sol, tapi kemudian dia solu, jadi soli ya, sola harusnya dia adalah ada iya, harusnya sola ada iya di belakang, ada iya di belakang karena dia itu adalah nakis, ilatnya dihilangkan. Nah, ilat iyanya dihilangkan diganti dengan kasroh begitu, soli ya. Nah, kemudian dia juga adalah di situ ada tasjid. Ada tasjid. Dan tasjidnya itu biasanya diperoleh dari tambahan apakah dia tambahan karena majid, apakah dia aslinya dialah, nanti harus diperiksa dari kita punya kaukaban. Dicek dulu kaukaban, apakah itu sholatnya itu adalah asli double atau dia itu adalah tambahan. Begitu ya. Belum Baik. ngerti. Kita teruskan dengan yang isim. Nah, di sini ternyata kalau Muhammad dan Fatimah telah datang itu, Muhammadun dan Fatimatun itu bisa dihubungkan juga dengan wow. Tetapi kan dia kalau kita cerita wow atop, syaratnya kan hanya dua. Jadi boleh dong yang satunya laki-laki, satunya perempuan boleh gitu. Kalau wow atop gitu ya. Beda dengan tadi yang naat man'ut. Kalau naat man'ut itu semuanya harus sama gitu ya. Masdar itu contohnya di sini haufan dan tomaan. Ini dua-duanya adalah masdar, bisa dihubungkan dengan wawu atau juga. Nah, yang isim sifat, dianya sendiri sudah sifat, gitu, tapi tidak mensifati
satu sama lain, maka diselipkan di tengah dengan tambahan. Dipilihnya bukan wau, tapi au. Ini atau ya. Doliman yang berbuat dolim dengan madluman, ya, yang didolimi atau yang didolimi, ya, yang didolimi. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan au, gitu, bisa karena dua-duanya adalah kata sifat, sama-sama kata sifat, oke, dihubungkan, itu bisa. Ini artinya sigot yang sama. Jadi tadi ada syaratnya sigot, i'rob dan sigot. Kalau untuk yang waw, gitu ya. Taukid itu hanya bagian daripada tawabi, tetapi juga dia adalah tujuannya berfungsi untuk penguat, penegas. Kan kita sudah belajar taukid banyak sekali. Betul, taukid yang banyak itu sekarang kita jelaskan di sini. Sebelumnya pernah dikatakan kalau ada domir muncul dua, itu jadi taukid. Ada domir terhadap domir mustatir terhadap domir munfasilnya, itu juga taukid. Kemudian dimulai dengan huruf taukid, itu juga bisa lakod, la dan sebagainya. Itu atau ina sesungguhnya boleh, atau diakhiri dengan nun, ada nun khofifah misalnya di situ ditambahkan menjadi juga taukid gitu. Ada juga yang taukid yang berupa nakiro seperti ini. Sebagai contoh, telah datang panglima, ya, hadorol koidu, itu panglima, koidu, atau panglima telah datang, boleh. Nafsuhu, di situ mau menjelaskan, tadi katanya kan nafsuhu itu dirinya, iya, dirinya sendiri mau dijelaskan, mau ditekankan, bahwa yang datang benar-benar si panglima itu panglima yang ini dirinya sendiri gitu. Jadi nafsuhu ini adalah taukid dan dia adalah marfu nafsu pakai u di sini nafsu karena mengikuti muakkad juga yang marfu ya. Al-qaidu ini tadi rasanya pernah ada nafsu tetapi dia tidak pakai domah gitu dicari. Oh iya ya tadi saya pernah lihat, cek lagi untuk meyakinkan bahwa benar apa yang kita pelajari ini gitu ya. Kita pernah lihat tadi di atasnya di mana ya? Di halaman ada nafsuhu itu di atas mungkin ya. Di sini kok nafsahu. Lihat di sini. Juga taukid juga. Loh, apa bedanya dengan yang tadi? Bukan karena Muhammad. Iya, karena Muhammadnya di sini dia sebagai maf'ul Muhammadan. Karena Muhammadan maka nafsahu pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena di depannya Muhammadan, nafsaha. Nah, bedanya dengan yang tadi, kenapa jadi nafsuhu? Kita harus clear. Nafsuhu, karena di sini kita lihat posisi daripada panglima al-qaidu sebagai fa'il. Karena dia fa'il, maka dia pakai doma. Karena doma, maka yang ikutinya juga pakai doma. Nafsuhu, begitu. Ya, nafsuhu. Nah, di sini nafsuhu adalah taukid yang marfu karena mengikuti mu'akkad yang marfu. Al-qaidu adalah mu'akkad, yaitu kata yang ditegaskan karena dia marfu sebagai fa'il. Begitu. Jenis taukid terdiri dari ada yang lafzi yang dengan mengulang mu'akkad sebanyak 2 atau 3 kali. Masih ingat cerita huwa gitu. Cerita uskun anta itu kan sebetulnya lafzi udah ada uskun ada anta lagi ya gitu. Nah, di sini itu disebut lafzi. Sedangkan yang maknawi itu dari artinya. Kalau lafzi itu dari tulisannya, dari lafadznya yang kemudian terlihat ada 2. Kemudian ada juga yang maknawi, yaitu dari artinya. Karena kalau ini kok nggak ada hubungannya ya. Misalnya yang tadi, kalau yang lafzi kan kelihatan bentuk hurufnya. Kalau yang maknawi tidak kelihatan, berbeda dengan kata yang diterangkannya, yang diikutinya. Tetapi dari artinya, khusus untuk beberapa kata yang ini.
nafsu, ainu, bermakna diri ini menjadi, ini khusus itu. Dan di dalam literatur juga ini adalah kekhususan. Jadi yang maknawi itu khusus untuk kata-kata yang ini saja. Nafsu, ainu. Ya. Habis sambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akadnya. Harus domirnya nanti disesuaikan dengan mu'akadnya. Nafsuhu atau nafsukum gitu ya. Harus berbentuk mufrad untuk mu'akad yang mufrad ya. Jadi mufrad dengan mufrad maksudnya gitu. Itu sesuai lah aturannya. Bentuk jamak mengikuti wajan af'ala untuk mu'akad musana dan jamak. Jadi mengikuti nanti af'ala bentuk tulisannya. Begitu kalau untuk yang jamak. Ada juga kata kulu, jami'un, amamu, amatun. Nah ini yang artinya itu adalah seluruh atau semua. Kulu juga seluruh. Jami'un juga seluruh, berjamaah, jami'un, kulu juga seluruh, amatun juga seluruh. Itu atau semua. Nah ini juga kata ini boleh juga kadang-kadang digabung, ditambahkan. Kulu azma'u itu disambung ya untuk menguatkan taukidnya ada dua, bisa bisa begitu ya. Azma'u digunakan untuk yang mufrad muzakkar biasanya, jam'a'u untuk yang mufrad mu'anas yang wanita ya. Kemudian azma'ina maupun azma'una untuk yang jamak ya, jamak yang muzakkar. Nanti kemudian itu bedanya azma'ina dengan azma'una adalah dari i'rabnya. Apakah dia rupa azma'una, kalau nasab atau zar azma'ina. Kemudian juma'u digunakan untuk yang jamak mu'annas. Kemudian ada lagi kila, kilta, kedua-duanya itu bahasa terjemahnya untuk mentaukidkan musana muzakkar. Untuk yang kila, sedang yang kilta untuk yang musana mu'annas. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang maknawi ini sedikit di dalam Al-Quran. Ada, tapi sedikit. Ya. Yang banyak itu adalah yang lafzi, malah banyak yang kemudian menggunakan huruf taukid, menggunakan nun taukid. Ada di mana perlu di keterangannya? Nanti saya jelaskan di bawah. Kaidah yang wajib diikuti hanyalah taukid harus sama i'rabnya dengan kata yang diperkuat atau mu'akkad. Jadi hanya satu syaratnya. Nah, jadi ini lebih longgar. Yang penting i'rabnya sama, boleh satu menguatkan yang lain. Jadi yang satunya apa nakiro, satu al-ma'rifat, satunya kalimat, satunya adalah kata, boleh gitu ya. Taukid itu enak. Ya. Nah, contoh di sini adalah taukid yang lafzi untuk yang lafzi dulu yang ada di atas. Ya. Ja'al waziru, menteri ya, Pak Menteri telah datang gitu. Al waziru diulangi lagi gitu ya. Ja'al wazirul waziru ya, diulangi 2 kali. Itu artinya benar-benar itu Pak Menteri yang ini yang datang tuh, Pak Menterinya sendiri yang datang. Yang maknawi contohnya adalah hadorot Fatimah tuh kenapa pakai ta? Karena di sini ada juga taknya. Fatimah tuh kan mu'anas, maka bukan hadorot, tapi hadorot. Fatimah tuh ainuha, ya Fatimah sendiri yang datang. Kenapa? Karena ainuha itu maknawi, ainu tadi sudah termasuk yang maknawi. Ada lagi yang maknawi yang lain, kita contoh ambil aja adalah misalnya yang kulu ya. Ja'ar rokbu ini harus nih nggak kebaca sebetulnya, ini ada u-nya di atas ya. Kuluhu sebetulnya ada gitu ya, cuma tidak terbaca aja kuluhu ya. Semua rombongan atau semuanya yang datang. Ini maknanya dari kulu itu dari semua. Kemudian jadi dari kila juga sama ya. Kedua-duanya telah datang. Kalau kila itu kedua-duanya. Jadi untuk menjelaskan bahwa ja'arojulani wa kila huma, 2 juga. Ini 2, ini 2. Kedua-duanya pada datang gitu ya. Sedangkan jenis taukid lain yang tidak termasuk tawabi sehingga tidak termasuk, nah ini tidak masuk sebagai keterangan bainatul kalam, tetapi dia juga sama-sama taukid supaya komprehensif. Kalau tadi yang
taukid tetapi yang tawabi, taukid yang tawabi, dan taukid yang tawabinya itu adalah taukid yang termasuk bainatul kalam. Yang sekarang yang sudah pernah dipelajari di sebelum-sebelumnya, ada juga taukid harfi. Loh, kenapa diterangkan di sini? Ini untuk supaya saudara connect dengan taukidnya gitu ya. Walaupun ini bukan cerita bainatul kalam, ini tidak termasuk bainatul kalam. Contoh kon, lakon. Kemudian berikutnya fi'il madi. Nah, itu adalah juga sungguh. Nah, itu juga penjelasan. Sungguh kon gitu. Kataba Jaidun suro gitu ya. Nah, sungguh Jaid telah menulis surat. Itu kon. Ya, kalau tidak pakai kon kan bisa juga, bisa kataba Jaidun surota. Boleh. Jaid telah menulis surat, dikasih kon. Nah, menjadi sungguh begitu. Begitu juga kalau ada diawali dengan huruf taukid. Salah satunya misalnya la, sungguh, diikuti huruf isim, diikuti fi'il madi, fi'il mudhari, peruntukannya berbeda gitu. Kalau tadi qad sama lakon untuk fi'il madi. Sedangkan untuk fi'il madi, mudhari dan huruf, jadi artinya bisa di mana saja si la ini. Terhadap huruf bisa, gitu ya, terhadap fi'il madi bisa, terhadap mudhari bisa. La kabiratu sungguh berat, gitu, kabirun. Nah, kemudian la dahaba telah pergi, itu fi'il, sungguh, pakai la, ya bisa juga. Ada juga dikasih ina, huruf ina nasobarokau, masih ingat? Ina, ya, ina, ya, atau ana. Apa bedanya? Ina itu dipakai ketika di awal kalimat biasanya. Kalau saudara lihat di Al-Quran, ina di awal. Tapi saudara ketemu ana. Ana juga sama, sungguh, tapi disimpan di tengah-tengah kalimat biasanya. Begitu. Jadi kalau ketemu di pertama ana gitu ya, tolong kasih tahu saya supaya saya nambah juga, enrich pengetahuan saya. Ya, biasanya ina itu di awal, ana itu di tengah. Artinya sama, sungguh. Gitu. Nah, ada juga yang nun taukid, ini sudah pernah dijelaskan tapi tidak resmi, yang resminya di sini. Semua taukid saya jelaskan di sini supaya saudara jadi clear ya, supaya connect semua yang taukid dikumpulkan ya. Di sini ada yang nunnya pakai tasdid, disebut sakilah, disebut taukid yang berat, ada yang khafifah, yang ringan cuma dikasih nun sukun. Gitu di situ yang ringan. Contohnya di sini yang durunna ya, sorry kok yang duruna, yang surona menolong, membantu. Nah, yang surona gitu. Nah, di sini saudara perhatikan ada fathah. Harusnya yang suruh, ya kan? Yang suruh pakai apa? Pakai doma, yang suruh. Tapi ketika digabung dengan taukid di belakangnya nak, maka itu harus diubah. Begitu aturannya menjadi fathah. Mabni ala fathi, begitu bahasa di pesantren, mabni ala fathi. Nah, jadi ini harus wajib, tidak boleh yang lain, harus pakai fathah. Jadi yang suronna, sungguh-sungguh membantu. Begitu juga ada yang suron. Nah, yang suron bedanya dengan yang surona. Yang surona itu sungguh-sungguh, kalau ini sungguh membantu. Saya tuliskan yang 1-2, sungguhnya yang 1-1. Sebetulnya sama untuk penguatan. Cuma hanya menyatakan bahwa ini lebih sungguh-sungguh lah gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, Boleh tanya Pak? silakan. Itu kalau kita ingin menambahkan kesungguhan kepada kalimat kita, cukup menambahkan itu aja Pak? Iya, sudah cukup. Mau ditambah pakai lakon, boleh. Boleh ya? Kalau dia misalnya fi'il madi gitu. Kalau pakai la yang suron tambah lagi. Atau lagi nanti di awal kalimatnya pakai ina. Ina tak di belakangnya la yang soruna, wah itu tambah lagi. Jadi Nanti banyak pilihan ya Pak ya? Saudara akan menemui di dalam kalimat dalam bahasa Arab ada ina ditambah la.
Ada nanti la-nya disebut la muzalaqah, yaitu kata taukid yang ditambahkan untuk di kalimat berikutnya, itu bisa. Ditambah lagi di belakang katanya, ditambahin lagi nak, bisa gitu. Bisa didobel-dobel lah kira-kira. Ya, makasih Pak. Taukid domiri yaitu yang domir mustatir yang ada di dalam fiil disebutkan kembali. Ya, kalau tadi huwa contohnya sini iftah anta. Iftah itu adalah fiil amar. Iftah ya kan pakai sukun. Iftah. Tetapi tidak ada apa-apa yang lain. Berarti ini anta domirnya. Iftah. Gitu ya. Bukalah oleh kamu. Tapi ditulis lagi anta, kamu juga. Bukalah oleh kamu. Gitu bahasa sehari-hari mah. Bukalah oleh kamu. Nah, apa enggak marah tuh yang disuruh? Gitu. Tunggu, bukalah olehmu. Gitu. Gitu. Jangan seperti orang Bandung. Bukalah oleh kamu, jir. Kalau itu bahaya. Itu orang Bandung gitu. Itu yang duduk di angkot biasanya begitu ya. Nah, kalau kita enggak iftah anta gitu, tapi bahasanya dengan tenang. Iftah anta, gitu. Sahabat, bukalah olehmu. Nah, tetapi kan udah ada kesungguhan. Gitu. Iftah anta, gitu kan enak. Nah, dia sungguh-sungguh. Langsung, wah bergegas gitu. Karena disuruhnya ini sungguh-sungguh. Begitu. Nah, begitu juga contoh di surat Al-Baqarah 35 yang sudah lewat. Wahai Adam, sungguh tinggallah engkau. Walaupun sungguhnya tidak perlu. Wahai Adam, tinggallah engkau. Tetapi dengan kesungguhan Allah itu menyuruh. Ini Allah. Ya Adamu, ya Adamuskun dari uskun. Ya Adamuskun anta jaujukal jannah di belakangnya. Wahai Adam, sungguh tinggallah engkau jaujukal jannah bersama jaujukal bersama apa? Jaujukal itu suami atau istri jannah di surga. Ya Adamu uskun anta jaujukal jannah. Tinggallah kamu bersama jaujan istrimu Pasangan. gitu di surga, begitu Allah memerintahkan begitu. Jadi tapi dengan penuh kesungguhan. Jadi ditulis uskun anta ditambah begitu. Ada lagi terakhir nih sedikit tentang badal ya, badal mah sering ya. Ada badal haji, ada badal umroh. Sering kita dengar gitu badal. Badal itu adalah pengganti bahasa directnya, tapi sebetulnya tidak harus pengganti ya. Dalam kasus ini bisa juga melengkapi, bisa juga dia rupanya, bisa macam-macam. Tapi yang terkenal istilah badal adalah mengganti. Menggantikan modal yang digantikannya, seluruh atau sebagian. Sehingga secara sederhana badal pengganti. Sederhananya gitu. Nanti berkembang ketika saudara membaca Al-Quran. Modal atau yang digantikan. Huruf i'rab badal disamakan dengan huruf i'rab dari mudalnya. Mudal bisa berupa fa'il, bisa maf'ul, bisa mubtada, bisa khobar. Artinya apa? Saudara bisa lihat ini mubtada khobar, ini adalah ismiyah. Fa'il maf'ul, ini adalah fi'liyah. Jadi kalau gitu, badal ini bisa ada di ismiyah, juga ada bisa di fi'liyah. Sebagai contoh di sini misalnya qala Muhammadun, balik lagi. Muhammad telah berkata Muhammad gitu. Rasulullahi Allahi karena dia kasroh di situ terhadap rasulu, dia adalah mudhof ilaih terhadap rasulu ya. Mudhofnya berarti rasulu. Nah, rasulunya di sini adalah juga Muhammad itu sendiri. Badal. Jadi Muhammadnya itulah yang Rasul. Jadi Muhammad yang mana? Muhammad yang Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi di sini klasifikasinya Muhammad Rasulullah, di mana Rasulullahnya itu adalah badal. Ya. Kemudian bertanya, yang mana kalau itu badalnya? Yang Rasulullah badalnya. Kemudian
di belakangnya ditambah Allah, Allahnya itu adalah mudhof ilaih terhadap Rasul. Loh, emangnya ada Rasul yang lain? Bisa saja. Rasul jinna. Nah, Rasul kepada jin, bukan Rasul kepada Allah gitu ya. Wallahu alam gitu ya. Tapi artinya Rasulnya itu adalah yang menjadi badal. Yang berirom marfu mengganti Muhammadun. Menggantikan begitu man. Tapi kata Muhammadinnya sebagai mubdalnya. Yang juga marfu karena sebagai fa'il dari fa'ilnya dari olah. Olah. Itu dari sikola fa'ilnya dari situ. Begitu juga contoh hadoro ahuka yang tadi Hanun tapi sekarang di belakangnya. Hasanun itu adalah si Mr. Hasan menjadi badal atau terhadap marfu yang digantikannya ahu. Ahunya siapa? Saudaramu. Ahuka. Yang digantikannya ahu. Telah datang saudaramu. Gitu ya. Kita memberitakan Hasan. Jadi si yang saudara yang mana? Kan saudara banyak. Telah datang saudaramu karena keluarganya 11. Gitu. Hadoro ahuka Hasan. Gitu. Telah datang saudaramu Hasan. Gitu. Yang datang yang Hasan. Jadi begitu kalau gitu Hasannya adalah merupakan badal dari si ahunya. Ya bukan mengganti kalau kayak begini. Kalau gitu apa? Itu adalah rupanya Hasan atau adalah ahunya itu atau saudaramunya itu adalah yang Hasan gitu, yang bukan yang lain kan gitu. Jadi bolehlah nanti diterjemahkannya bisa dengan kata-kata yang lebih pas untuk dalam bahasa Indonesia. Badal itu ada sedikit tambahan di situ nanti kalau semuanya disebut kul min kul. Kul min kul atau badal mutabik. Nggak usah lah Pak Rudi ini pakai bahasa-bahasa gini. Udah kumin kul mutabik apa. Pokoknya badal seluruhnya gitu juga gampang. Sesuatu yang menggantikan sesuatu. Jadi sesuatu diganti sesuatu secara keseluruhan. Mengganti keseluruhan maksudnya yang diganti. Contoh tadi Muhammad tadi gitu ya. Dengan penggantinya ada sesuatu yang sama. Kalau sama selevel ya. Badal yang mewakili keseluruhan. Contohnya tadi di sini hadorol ustadu hamidun. Ya, Ustad Hamid telah datang. Jadi telah datang tetapi ustadunya ini adalah fa'il. Karena dia fa'il dia pakai doma. Tetapi yang datang bukan ustad yang lain, bukan Ustad Fauji, bukan Ustad Aruf, bukan Ustad Eri, tetapi Ustad Hamid. Maka ditulis al-ustadu Hamidun. Ya, oleh karena itu Hamid adalah mengganti adalah posisi daripada ustad atau melengkapi secara keseluruhan. Itu bahasa yang enak sih bahasa Indonesia. Melengkapi secara keseluruhan ustadnya adalah Hamid. Tetapi ada juga yang ba'du minkul, apa pula ba'du minkul, yang menggantikan sebagian dari keseluruhan ya. Biasanya dipergunakan untuk apa namanya? Bagian per bagian. Contohnya akal tuh aku makan roti, rogifa, arogifa itu roti. Sulu sahu, masih ingat sulu sahu, sulusa, sulusun, masih ingat sulusa. Oh, ada maknun zaman waktu itu, sepertiga gitu, seper, masih ingat tuh seper, gitu ada seper bulan itu pakai seper nisfu begitu. Kan sulusu, nisfu, masih ingat. Oh, buka lagi kalau gitu pelajaran adat makhluk. Betul, buka lagi. Pak Rudi ini suruh buka ini, buka itu, berarti saya harus buka 33 pekan yang lalu. Iya. Jadi makin kesini yang dibukanya makin banyak, betul. Nah, itu. Makanya silakan asik sendiri. Asik sendiri aja, buka ini, buka itu. Makanya segera nanti bukunya saudara miliki karena di buku itu sudah tulisannya sudah benar dan sudah perbaikan dan supaya saudara juga memiliki apa namanya sebuah legend ya dari saudara, sebuah heritage yaitu buku KBI. Tidak pernah ada di KTK membuat buku selain KBI kan begitu.
Badal istimal secara bahasa artinya meliputi, mencakup, yaitu badal yang mewakili apa yang dikandung. Kalau ini kandungannya aja, bukan hanya sepotong bagian, bukan hanya keseluruhan, tapi hanya meliputi saja yang sekitarnya di antara atau yang berketerkaitan dengan si mudal. Contohnya, ya ini gampangnya ya. Contohnya di sini adalah tafa'ani. Nah, di sini tafa'ani Muhammadun. Muhammad nih warnanya harusnya biru ya. Muhammad bermanfaat untukku, ni-nya itu aku, tafa'ani bermanfaat untukku Muhammad ya. Ternyata yang bermanfaat untukku itu ilmuhu, ilmunya. Nah, ilmuhu itu ternyata bukan badal yang digantinya itu bukan dirinya, bukan badannya, bukan setengah badannya, bukan sebagian, tetapi yang meliputi atau yang berkaitan dengan Muhammad. Ternyata Muhammad itu punya ilmu. Nah, kalau tenaganya ganti di sini jadi tenaganya. Nah, kalau uangnya ganti dengan uangnya. Kalau sekarang ilmunya ganti dengan ilmunya, badalnya. Ya. Jadi catatan dalam Ba'dal Ba'du Minkul yang nomor 2 dan yang istiqmal yang ketiga ini, keduanya harus di sini disambung dengan isim domir. Nah, baru sekarang saudara sadar. Yang kembali kepada mudal ini bahasa, yang kembali ini bahasa pesantren. Bukan yang kembali, yang berhubungan dengan mudalnya bahasa kita. Kalau di pesantren biasanya kembali ke, itu bahasa pesantren. Sedikit, Pak Musrif, Ya, itu kalau saya liatin ya, yang badal istimali identik dengan mausuf ya, mausuf sifat. tergantung dari makna di sininya. Kalau isinya adalah sifatnya bisa jadi tapi saudara lihat ilmu menjadi sifat dari Muhammadun boleh, Muhammadun. tetapi di sini menjadi Muhammad yang berilmu. Hmm. Ilmunya disimpan di depan, Pak. Pakai kata yang ya. Yang tapi ilmunya juga di depan. Yang berilmu. Nantinya akan identik dengan ini kan ilmuhu mudap juga mudap pilih. Berarti harus mudap pilihkan juga nantinya ya. Iya, tetapi hu-nya di sini hu yang wajib diadakan karena berdasarkan aturan yang ini, Pak. Hu-nya itu yang balik kepada bahasa pesantren, kepada si mudalnya. Nah, kalau contoh yang kedua juga ada juga. Nah, gitu itu sini. Gitu kan? Ada hu-nya di sini. Bukan sulusu saja, bukan sulusa saja, sepertiga kan gitu. Harus ya sepertiga. Iya, sepertiga. Nyahnya itu adalah nyahnya si roti. Nyah siapa? Nyah roti. Ya. Nyah roti bukan nyah. Silusahu. Nyah roti. Syukran. Terima Ilmunya. kasih. Nyahnya siapa? Nyahnya Muhammad. Ya. Iya. Muhammad gitu kan. Nah, ada yang keempat. Saya tidak tulis. Nah, tuh, Pak Rudi tidak tulis. Itu adalah hanya dalam kalimat utama. Sementara KBI adalah belajar untuk mengerti isi Al-Quran. Yang keempat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Saya buang. Tapi kalau saudara nanti lihat di literatur ada yang keempat. Jangan heran. Sama Pak Rudi tidak dimasukkan di KBI karena tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya di dalam kehidupan berbicara sehari-hari.